Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Juliandari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset mini saya dengan jurnal yang berjudul Potensi Terjadinya Hujan Asam di Kota Bandung. Pendahuluan. Latar belakang. Hujan merupakan bagian dari siklus hidrologi. Air laut dan sebagian air di daratan menguap membentuk uap air yang terangkat dan terbawa angin di atmosfer, kemudian mengembun dan akhirnya jatuh ke daratan atau laut sebagai air hujan. Hujan secara alami bersifat asam dengan pH kurang dari 6, tetapi hujan dengan pH di bawah 5,6 akan didefinisikan sebagai hujan asam. Hujan asam dapat disebabkan secara alamiah dan juga dari aktivitas manusia. Hujan asam dapat menyebabkan pohon dan bangunan dan juga patung menjadi lebih rapuh. Pada bulan Desember 2008 hingga Juli 2009 telah dilakukan pengambilan contoh air hujan pada 8 lokasi penakar hujan, yaitu pada pos pengamatan Gunung Api, Gunung Tangkuban Perahu, Balitsa, Lembang, Cihedeng, Pusat Lingkungan Geologi, PT Safilindo, Cikalong, Gunung Malabar, dan juga Buah Batu. Analisis kualitas air hujan ini mengacu pada standar metode dan standar nasional Indonesia, sedangkan kualitas air minum mengacu pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Hasil analisis fisika kimia menunjukkan kadar unsur-unsur seperti kesadahan besi, mangan, natrium, klorida, sulfat, nitrat, dan zat padat terlarut dari percontoh air hujan itu lebih kecil dari standar air minum. Kekeruhan, warna, dan amonium yang mempunyai kadar tinggi di beberapa lokasi penakar hujan. Sedangkan hujan asam yang terjadi pada bulan Desember 2009 dan April 2010 itu dengan nilai pH rendah di bawah kurang dari 5,6. Untuk hipotesis, hujan asam itu terjadi disebabkan karena adanya emisi gas gunung api, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pupuk untuk pertanian seperti amonia. Akan tetapi secara alami hujan asam terbentuk dari emisi gas gunung api. Tetapi secara umumnya hujan asam itu terjadi karena adanya aktivitas manusia yang terjadi di daerah Bandung ini. Untuk permasalahan yang dikaji itu menganalisis kondisi air hujan untuk mendapatkan gambaran kualitas air hujan yang ditampung dari 8 penakar hujan yang dilakukan setiap tanggal 13 yang dimulai dari bulan Desember 2008 hingga bulan Juli 2009. Kualitas air hujan itu dianalisis mengacu pada standar metode APHA, AWWA, WPCF 1995. Sedangkan kualitas air minum itu mengacu pada surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 907 Menkes SK 7 2002 tentang persyaratan kualitas air minum. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah menganalisis kualitas air hujan untuk bisa diminum yang memenuhi persyaratan fisika dan kimia di mana pH-nya kurang dari 6 yang terjadi di Bandung pada Desember 2008 hingga Juli 2009 ini. Tinjauan pustaka. Hujan merupakan bagian dari siklus hidrologi. Air laut dan sebagian air di daratan menguap membentuk uap air yang terangkat dan terbawa angin di atmosfer, kemudian mengembun dan akhirnya jatuh ke daratan atau laut sebagai air hujan. Air hujan yang jatuh ke daratan sebagian akan diserap tanaman, sebagian lainnya menguap kembali ke atmosfer. Selebihnya mengalir ke permukaan tanah lalu masuk ke sungai dan mengalir menuju laut, dan lainnya meresap ke dalam tanah. Berikut adalah proses terjadinya hujan dan juga siklus hidrologi, di mana air dari permukaan akan mengalami penguapan dan membentuk awan.
Kemudian awan tersebut akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Setelah itu akan turun sebagai hujan, yang kemudian air hujan itu akan diresap oleh permukaan dan kemudian akan mengalami penyaringan dalam batuan dan juga masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Hujan itu dapat berwujud cairan, salju, dan juga es atau aerosol seperti embun dan juga kabut. Hujan secara alami bersifat asam dengan pH sedikit di bawah 6 dan karbon dioksida CO2 di udara terbawa dan larut dalam air hujan membentuk asam lemah. Jenis asam ini sangat bermanfaat karena membantu melarutkan mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang. Air hujan dengan pH kurang dari 5 atau 6 itu didefinisikan sebagai hujan asam. Hujan asam dapat didefinisikan oleh proses alam, misalnya emisi gas gunung api dan aktivitas manusia di mana akan menghasilkan gas-gas yang dapat terbawa oleh angin hingga ratusan kilometer di atmosfer sebelum berubah menjadi asam dan jatuh ke bumi. Ini adalah proses terjadinya hujan asam, di mana dari pabrik itu akan mengeluarkan gas asam yang berupa sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida yang dilepas ke atmosfer. Kemudian gas-gas itu akan terbawa oleh angin dan akan terlarut dalam air hujan dan akan kemudian turun menjadi hujan asam. Hujan asam tersebut jika turun ke permukaan bumi akan menyebabkan kerusakan tanaman dan juga bangunan, dan juga akan mencemari air sungai dan alirannya dan juga mengikis tebing. Secara alami, hujan asam itu dapat terjadi karena emisi gas gunung api dan proses biologis di tanah, rawa, dan laut. Tumbuhan yang membusuk dan letusan gunung api melepaskan bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan hujan asam. Tetapi umumnya hujan asam yang banyak terjadi disebabkan oleh aktivitas manusia. Penyebab terbesar hujan asam adalah pembakaran batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik, kegiatan industri, kendaraan bermotor, dan industri pengolahan pupuk untuk pertanian terutama amonia. Ketika menggunakan bahan bakar, maka sulfur dioksida, S2, dan nitrogen oksida, NO, dilepas ke atmosfer dan kemudian bereaksi dengan air, oksigen, dan senyawa lainnya membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut dan jatuh bersama air hujan. Ion-ion beracun yang terlepas akibat hujan asam menjadi ancaman yang besar bagi kesehatan manusia, habitat, dan kehidupan organisme perairan dan merusak alam. Hujan asam yang mencapai bumi akan mengalir sebagai air limpasan pada permukaan tanah, masuk ke dalam sistem air dan sebagian lagi akan terendap di dalam tanah. Hujan asam dapat juga terjadi dalam bentuk salju, kabut, dan bahan halus yang jatuh ke bumi. Berikut adalah reaksi pembentukan hujan asam. Untuk metodologi penelitiannya, desain penelitian di sini yaitu untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisa kualitas air hujan agar bisa diminum, yaitu dengan melihat data percontoh air hujan di penakar air hujan yang telah dipasang pada 8 lokasi. Setelah itu akan dilihat kandungan yang ada pada air hujan dari tanggal 8 Desember hingga 14 Juli 2009, di mana selanjutnya dari percontoh air hujan tersebut akan dilihat nilai kekeruhannya, warna, kadar amonium, dan juga pH-nya pada setiap lokasi penakar air hujan. Ini adalah peta lokasi tempat diletakkannya 8 penakar air hujan.
di mana pada lokasi pertama itu adalah pos PGA Gunung Tangkuban Perahu dengan koordinat X-nya 7911113 dan koordinat Y-nya 9250576. Dan di lokasi kedua itu ada Balisa Lembang, koordinat X-nya 7922876, koordinat Y 9247421. Di lokasi 3 ada Cihedeng dengan koordinat X 786809, koordinat Y 9245605. Di lokasi keempat Pusat Lingkungan Geologi, koordinat X 7789578, koordinat Y 9236469. Di lokasi kelima ada PT Savilindo, koordinat X-nya 786316, koordinat Y 9222791. Di lokasi keenam ada Cikalong, koordinat X 782236, koordinat Y 9212276. Lokasi ketujuh ada Gunung Malabar dengan koordinat X 787826, koordinat Y 9205173. Dan lokasi terakhir ada di Buah Batu dengan koordinat X 790595 dan koordinat Y 9231497. Ini adalah interpretasi yang akan dilakukan, di mana akan dilakukan dengan melihat kekeruhan dari percontoh air hujan yang telah diambil. Kemudian ada warna, kadar amonium, pH, dan juga ini adalah pH dari beberapa lokasi stasiun penakar air hujan yang ada di Indonesia. Ini adalah data-data dari 8 lokasi penakar air hujan dari bulan Desember 2008 hingga Maret 2009. Dapat dilihat di sini ada kandungan-kandungan yang terdapat di air hujan, yaitu ada kalsium karbonat, besi, natrium, kation amonium, klorin, ion sulfat, nitrogen dioksida, nitrat, jumlah zat padat terlarut, dan juga tingkat kekeruhan air yang ada pada percontoh air hujan yang telah diambil tadi. Sedangkan ini percontoh hasil analisis kimia dan fisika yang terjadi pada bulan April dan juga bulan Juli sampai dengan bulan Juli 2009. Untuk analisis data, tadi bisa dilihat dari hasil analisis fisika kimia percontoh air hujan pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret 2009 ini dapat dilihat pada bulan Desember pada tepatnya tanggal 6 Desember 2008 itu tingkat kekeruhan airnya itu cukup tinggi, yaitu 4, dan juga derajat warnanya itu 19. Sedangkan pada bulan Januari, tepatnya tanggal 13 Januari 2009, pada lokasi Pusat Lingkungan Geologi itu tingkat kekeruhan airnya paling tinggi 5 dan juga derajat warnanya itu 15. Pada bulan Desember tadi itu yang paling tinggi itu terjadi pada lokasi PT Savilindo. Selanjutnya pada bulan Februari, tepatnya pada tanggal 13 Februari di Pusat Lingkungan Geologi itu
tingkat kekeruhan airnya yang paling tinggi itu 9, dan juga derajat warnanya itu 32. Pada bulan Maret itu tingkat kekeruhan air paling tinggi itu terjadi pada 3 lokasi, yaitu pada lokasi Cihideng, Pusat Lingkungan Geologi, dan juga PT Safelindo yang terjadi pada tanggal 13, 16, dan 14 Maret 2009 dengan derajat warna itu paling tinggi pada Pusat Lingkungan Geologi di tanggal 16 Maret 2019 dengan derajat warna 15 TCU. Selanjutnya, ini dapat dilihat hasil analisis yang sama, tetapi pada bulan lanjutan dari yang tadi, bulan April 2009 hingga bulan Juli 2009. Di sini dapat dilihat pada bulan April untuk tingkat kekeruhan air dan juga derajat warnanya stabil. Semuanya 0. Dan pada bulan begitu juga pada bulan Mei, tingkat kekeruhan warna dan juga derajat warnanya itu stabil. Bulan Juni dan juga bulan Juli juga sama. Selanjutnya, interpretasi. Untuk interpretasi dapat dilihat dari kekeruhan percontoh air hujan ini. Dilihat pada lokasi percontoh di Pusat Lingkungan Geologi itu memiliki kekeruhan yang paling tinggi, yaitu mencapai 9. Sedangkan yang paling rendah itu pada Buah Batu, yaitu sekitar 1 NTU. Yang paling tinggi Pusat Lingkungan Geologi yang mencapai 9 kekeruhannya itu terjadi pada bulan Juni 2009. Sedangkan yang paling rendah itu di Buah Batu terjadi pada bulan Februari 2009. Selanjutnya, dilihat dari warna percontoh air hujan. Untuk percontoh air hujan yang berwarna antara 17 sampai 19 TCU itu terjadi pada bulan Desember 2008 di lokasi Balitsa, Cihideng, Pusat Lingkungan Geologi, PT Safelindo, dan juga Cikalong. Sedangkan pada bulan Februari 2009, percontoh air hujan di Pusat Lingkungan Geologi itu mencapai 32 TCU. Sedangkan menurut persyaratan kualitas air minum dalam surat keputusan Menteri Kesehatan, kadar maksimum untuk warna itu 15 TCU. Selanjutnya, ini adalah kadar amonium yang ada pada percontoh air hujan. Pada bulan Desember 2008, ini ditemukan kadar amonium yang tinggi, yaitu 2,1 mg per liter di lokasi Cikalong. Pada bulan Januari 2009, kadar amonium tinggi antara 2,6 sampai 4,1 mg per liter yang ditemukan di Balitsa, PLG, PT Safelindo, dan juga Cikalong. Selanjutnya, pada bulan Juli 2009, seluruh percontoh air hujan ini mempunyai kadar amonium antara 1,6 sampai 3,0 mg per liter. Untuk amonium ini ditemukan secara alami pada air permukaan dan air limbah. Secara umum, air permukaan dan air tanah itu mengandung kadar amonium yang rendah, yaitu kurang dari 10 mikrogram karena telah diresap oleh partikel tanah. Sedangkan amonium pada limbah itu dapat mencapai lebih dari 30 mikrogram. Selanjutnya, ini dapat dilihat nilai pH dari percontoh air hujan.
di mana untuk pengukuran pH itu adalah merupakan salah satu pengujian yang sangat penting dan sering dilakukan dalam pemeriksaan kualitas air. Setiap tahap dari sistem distribusi air dan pengolahan air limbah seperti permukaan air, koagulasi, pengontrolan korosi, dan kondisi air hujan itu dilihat dari nilai pH-nya. Untuk hasil pengukuran pH contoh air hujan di Bandung ini dan sekitarnya itu menunjukkan bahwa nilai pH rendah antara 6,10 sampai 6,48 itu terjadi pada bulan Januari, Maret, April 2009. Nilai pH normal antara 6,52 sampai 7,99 itu terjadi pada bulan Februari, Juni, dan Juli 2009. Nilai pH antara 5 sampai 5,66 itu terjadi pada bulan Desember 2008 dan April 2009, yang dapat juga disebut sebagai hujan asam. Menurut informasi Badan Meteorologi dan Geofisika, Laboratorium Kualitas Udara telah menganalisa kandungan kimia contoh air hujan, khususnya nilai pH yang telah masuk dari beberapa stasiun pengamatan di seluruh Indonesia sejak bulan Januari sampai bulan April 2009, yang menunjukkan tingkat kesamaan yang umumnya tinggi, yaitu dengan pH 5,6. Tingkat kesamaan paling tinggi itu tercatat di stasiun BMKG Pusat dan stasiun Bandung, yakni pH-nya 4,72. Hasil pencatatan BMKG menunjukkan bahwa kondisi atmosfer di Indonesia itu dapat menyebabkan terjadinya hujan asam di seluruh Indonesia. Berikut adalah nilai pH dari beberapa stasiun pengamatan yang ada di seluruh Indonesia. Dapat dilihat di sini pada stasiun Angkasa Pura memiliki nilai pH sekitar 5,5. Untuk stasiun di Bandung itu pH-nya mendekati 5. Stasiun Banjarbaru pH-nya itu 5. Untuk BMKG itu pH-nya sekitar 4,72. Untuk stasiun Biranti nilai pH-nya mendekati 6. Begitu juga dengan Citeko. Untuk di stasiun Darmaga itu pH-nya 5. Stasiun Karangploso pH-nya 6. Untuk stasiun Kenten itu pH-nya sekitar 5,8. Untuk stasiun Ngurah Rai itu pH-nya sekitar 55 pH-nya. Untuk stasiun Panakukang itu pH-nya 56, sekitar 56. Untuk Pulau Bayi itu pH-nya sama dengan Panakukang sekitar 5,56. Untuk di stasiun Sampali itu pH-nya 5. Stasiun Samaratulangi itu pH-nya 4,9, sekitar 4,9. Untuk stasiun Selaparang itu pH-nya 55, sekitar 55. Semarang pH-nya sekitar 54. Siantan pH-nya 5. Untuk Supadio pH-nya 6. Tangerang 5. Winagun 5, sekitar 55. Di sini yang memiliki pH paling tinggi itu stasiun Supadio, dan yang paling rendah itu ada di BMKG dengan pH 4,72.
Berikut kesimpulan dari saya. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada bulan Juni 2009, seluruh percontoh air hujan memenuhi persyaratan fisika kimia air minum, dan pada bulan Mei 2009, percontoh air hujan yang berasal dari pos pengamatan gunung api, Gunung Tangkuban Perahu, Cihedeng, dan Buah Batu juga memenuhi persyaratan untuk air minum. Pada bulan Januari, Februari, Maret, dan Juli 2009, contoh air hujan itu tidak memenuhi persyaratan untuk diminum karena keruh, berwarna, dan mengandung kadar amonium yang cukup tinggi. Sedangkan pada bulan Desember 2008 dan April 2009 itu telah terjadi hujan asam dengan nilai pH kurang dari 5,6. Saran dari saya itu saran yang dapat diberikan untuk menurunkan kekeruhan warna amonium yaitu dengan sistem pengudaraan, penambahan arang aktif, kemudian disaring. Nilai pH yang rendah itu dapat dinaikkan dengan penambahan kapur tohor. Penyuluhan tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan perlu dilakukan, misalnya pencegahan pembakaran hutan atau pengendalian asap pabrik untuk mencegah timbulnya hujan asam. Sekian presentasi hasil riset mini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.